Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Semoga kita selalu sehat dan bersemangat dalam menghadapi kehidupan yang wonderful ini, yang menyenangkan dan sekaligus penuh dengan tantangan pada 2 tahun terakhir ini. Nah, senang sekali kita bisa bertemu di ruang mungil ini yang bisa, walaupun mungil tapi bisa lintas batas, bisa melihat dari jauh gitu. Terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada kawan-kawan yang berbagi pengalaman, berbagi harapan nanti tentang himpunan alumni IPB ini, meskipun saya hubungi pagi sampai siang ini gitu. Jadi terima kasih untuk Lydia, Laras, Mbak Ila, Okta masih belum hadir, dan juga Mas Biakman. Jadi terima kasih kami ucapkan untuk waktu dan nanti sharingnya tentang harapan terhadap himpunan alumni IPB yang akan menyelenggarakan musyawarah nasional tanggal 17 sampai 19 Desember nanti. Kami menyelenggarakan Munas atau percakapan tentang Munas ini sebetulnya ingin menghimpun dan berbagi tentang himpunan alumni IPB. Usianya cukup lama, cukup tua juga, tetapi mungkin tidak semua alumni merasa mempunyai atau memiliki himpunan alumni itu sendiri. Nah, Radio Munas disebut namanya Radio Munas pada dasarnya ingin menggunakan musyawarah nasional yang bukan saja nanti urusan tentang pemilihan ketua umum organisasi atau himpunan alumni, tetapi musyawarah ini juga sebetulnya bisa menjangkau di luar urusan-urusan keorganisasian. Yang penting urusan-urusan publik bisa kita musyawarahkan, dan inisiatif pertama ini mudah-mudahan bisa memicu untuk menggunakan forum ini dalam mengajak publik untuk bisa bermusyawarah, menghimpun halayak ramai untuk berbagi pemikiran, berbagi aspirasi tentang isu-isu yang berpengaruh kepada kehidupan publik. Nah, kali ini topik yang akan kita eksplorasi adalah alumni muda himpunan alumni IPB. Ini harapanku. Hadir dalam sesi ini ada 5 alumni. Yang pertama nanti akan berbagi dengan kita semua adalah Laras Widya Putri. Laras Widya Putri adalah founder dan juga CEO dari Eko2, sebuah platform, semacam platform digital untuk marketplace bagi produk-produk UMKM atau UKM. Nanti Laras bisa bercerita ringkas mengenai kegiatan-kegiatannya. Kemudian Laras angkatan 47 Ekonomi Sumber Daya Lingkungan IPB. Terima kasih Laras. Kemudian yang kedua nanti ada Lydia Amelia. Nah, Lydia Amelia ini angkatan 53 dari jurusan Biokimia Fakultas MIPA IPB University. Saat ini Lydia sedang belajar menempuh master's degree-nya S2 di Tokyo University Jepang, mengambil keahlian bioteknologi. Jadi senang sekali nanti Lydia bisa bercerita bagaimana himpunan alumni dilihat dari atau dirasakan dari jauh di seberang begitu ya.
atau juga nanti cerita bagaimana himpunan alumni kampus-kampus yang di Jepang sana mengelola alumninya. Kemudian yang ketiga ada Sandi Okta Susila, dia sedang traveling di Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan dia nanti bisa bergabung dengan kita, agak terlambat barangkali. Dan Okta ini dikenal sebagai Duta Petani Milenial Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dan dia mengembangkan peternakan di mana Cianjur kalau nggak salah ya, yang luar biasa dan memberikan inspirasi pada anak-anak muda untuk kembali ke desa dan mengembangkan pertanian. Nah, kemudian selanjutnya ada Mbak Ila Abdul Rahman. Nah, Mbak Ila ini keahliannya ngitung-ngitung duit nih. Jadi menarik karena nanti Mbak Ila bisa cerita background-nya di IPB itu atau memang menghitung duit atau malah belajar yang berbeda. Biasa kan IPB belajarnya apa gitu, profesinya lain pula gitu. Nah, Mbak Ila mendirikan Sheila Financial, sebuah konsultan untuk pengelolaan keuangan keluarga atau individual juga bisa. Jadi sebagai konsultan perencanaan keuangan. Mbak Ila ini angkatan 32. Jurusannya apa dulu, Mbak Ila? Saya dari NMT. NMT. NMT itu apa? NMT, Fakultas Peternakan. Oh, MT makanan ya nutrisi ya. Nutrisi makanan ternak. Nutrisi Sama makanan ternak. peternakan kok nggak ngerti jurusannya, gitu ya sih. Saya juga peternakan dari sosial ekonomi peternakan. Nah, selamat datang Mbak Ila, terima kasih. Kemudian yang terakhir nanti akan sharing adalah Mas Biakman Irbansyah, atau biasa kami panggil Mas Obik. Mas Obik ini angkatan 20, HPT, Fakultas Peternakan IPB. Dan Peternakan sih, mana ada HPT peternakan. Fakultas Pertanian, maaf ya, ini ngaku-ngaku nih saya ini. Dan ya, Mas Obik adalah salah satu founder dari Kampung IPB, sebuah kawasan yang dikembangkan oleh alumni IPB di Desa Curug Ciung di Kecamatan Cikesik, Pandeglang. Di samping itu dia juga sebagai dosen dan konsultan untuk strategic management dan beragam kegiatan konsultansi yang dia lakukan untuk perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional. Nah, demikianlah kawan-kawan yang akan berbagi cerita mengenai harapan maupun mungkin pengalaman mereka bersentuhan dengan himpunan alumni. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini menjadi inspirasi bagi para calon ketua umum atau setidaknya para pendukungnya bisa menyampaikan gitu ya, apa harapan-harapan dari para alumni muda kita ini. Tidak bermaksud untuk mewakili 123.000 alumni, tetapi ini mudah-mudahan memberikan gambaran kecil bahwa apa yang diimpikan oleh para alumni terhadap himpunan alumni IPB kita. Terima kasih. Sekarang kita sambut Laras Widya Putri. Silakan, Laras. Baik, terima kasih banyak Pak Dwi Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu Himpunan Alumni IPB. Terima kasih banyak sudah mengundang saya, Laras, dan juga mungkin nanti akan lebih banyak bercerita tentang mewakili usaha yang kami bangun gitu ya, alumni IPB. Alhamdulillah sekarang juga di Ekodu
ada 3 orang alumni IPB di Dewan Direksi, dan kita pun kurang lebih mungkin ada puluhan ya alumni IPB yang sudah kita ajak untuk bekerja di Ekodu, mulai dari tahap magang gitu ya sampai akhirnya masuk ke probation full time gitu ya, dan juga akhirnya lulus dari Ekodu pun melanjutkan ke karir PET yang lainnya seperti itu. Mungkin ini saya akan berbagi mengenai bagaimana Ekodu dan juga tentunya bagaimana kami berkolaborasi dengan ekosistem yang ada di IPB seperti itu Bapak dan Ibu. Ini sudah cukup terlihat ya share screen saya Bapak dan Ibu. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Ya, ini sudah jalan ya? Ya, sudah. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Mungkin sekilas perkenalan tentang saya. Sebenarnya saat dulu di IPB, saya di tahun 2010 masuk di IPB, lalu kemudian saya waktu itu ya sebenarnya IPB karena orang tua saya pun IPB gitu ya, jadi bisa dibilang keluarga IPB juga. Padahal sebenarnya pengennya ke kampus Kuning gitu ya, tapi karena di IPB ada jurusan yang sangat sesuai dengan saya waktu itu, saya lihat ekonomi lingkungan gitu kan ya, akhirnya saya memilih IPB, dan alhamdulillah juga waktu di IPB ekosistemnya juga sangat luar biasa gitu ya. Kalau bahasa anak muda sekarang, banyak anak-anak ambis gitu ya, anak-anak yang sukanya mencari aktivitas, mencari banyak kesibukan gitu ya. Jadi waktu itu 2013 pun saya alhamdulillah dapat kesempatan juga gitu untuk berangkat ke Filipina gitu untuk student exchange ke Ateneo de Manila University. Dan di sana juga ibaratnya kita banyak berhubungan dengan banyak NGO berkaitan dengan isu sosial dan lingkungan. Dan ketika lulus kuliah, seperti biasa orang tua pastikan ingin anaknya lulus kuliah ya bekerja gitu ya. Walaupun sebenarnya waktu itu saya pun di IPB banyak ibaratnya banyak hal yang saya lakukan itu untuk membantu orang tua saya gitu, meringankan bahwa saya jangan sampai saya meminta uang gitu ke orang tua gitu. Walaupun sebenarnya orang tua mampu cukup gitu ya, tapi saya punya semangat karena ketemu dengan banyak banget teman-teman di IPB gitu ya yang sangat semangat untuk kuliah dan dengan segala keterbatasan gitu kan ya. Waktu itu saya juga berusaha untuk tidak membebani orang tua gitu dengan cara ya setiap hari ketika kuliah itu saya bangun jam 4 pagi, ngambil banyak banget gorengan gitu ya, puding segala macam untuk saya jual di kelas-kelas gitu kan, sehingga jam 7 tuh saya udah dapat uang gitu buat jajan hari itu gitu. Itu mungkin yang semangat ya, semangat waktu masih zaman kuliah gitu kan. Tapi kemudian setelah lulus kuliah saya pun berkesempatan untuk bekerja waktu yang singkat sekali gitu ya di sebuah perusahaan IT. Klien kami waktu itu kebetulan adalah Lazada dan juga Tikes. Kalau Tikes sekarang kan dikenalnya sebagai Link Aja gitu kan. Nah ini juga yang membuat saya pun melihat bahwa suatu hari nanti internet akan booming gitu ya di Indonesia, dan sudah waktunya kita sebagai anak bangsa untuk bisa memulai gitu ya, untuk mendorong banyak wirausahawan untuk go digital gitu. Karena saya berkaca juga dari ibu saya alumni D3 IPB juga gitu kan ya. Ya saya mungkin tahu juga gitu ya, gimana sih kalau sebagai anak gitu melihat ketika orang tua ayah kan sering dinas gitu ya, pulangnya baru sebulan 2 bulan, tapi ya kembali lagi ibu pastikan perlu uang cash untuk bisa anaknya sekolah segala macam, dan akhirnya ya mendorong ibu untuk sering banyak berwirausaha di rumah gitu kan. Nah ini juga ya kondisi yang mendorong saya bahwa banyak sekali usaha-usaha rumahan gitu ya, yang bagaimanapun juga kita harus bantu gitu untuk mereka bisa tidak hanya naik kelas gitu, tapi juara kelas. Nah makanya secara bertahap gitu ya saya membangun Ekodu. Ekodu ini apa sih gitu ya? Nah Ekodu ini sebenarnya adalah sebuah platform gitu ya, tapi tidak hanya platform karena kami ibaratnya menghubungkan antara pengadaan gitu ya, permintaan pengadaan dari pemerintah, dari perkantoran gitu ya kepada UMKM. Nah kenapa sih UMKM lagi gitu? Karena sebenarnya kan kalau di IPB itu sering banget ya Bapak dan Ibu, tiap Sabtu Minggu itu pasti di kampus itu ada acara Bina Desa gitu ya. Padahal sebenarnya mungkin juga kan ini aktivitas yang dilakukan sebenarnya untuk menghabiskan waktu bagi kita nih anak-anak mahasiswa, daripada pulang ke rumah habis ongkos gitu kan ya. Banyak juga dari Nusantara jauh-jauh. Ya udah Sabtu Minggunya kita habiskan untuk turun desa gitu kan ya, turun desa
ke Gunung Bunder biasanya gitu kan. Apalagi di IPB kita punya program gitu ya, bahwa siapapun mahasiswanya bisa mengambil minor gitu ya, jurusan di tempat lain yang sesuai dengan passionnya. Nah, kebetulan saya ambil dari FEMA gitu ya, sosiologi pedesaan. Jadi tiap satu minggu itu ya kita banyak turun desa, ngurusin desa wisata dan segala macamnya gitu kan. Nah, makanya mungkin kalau saya lihat ketika saya lulus gitu ya, saya baru bersadar bahwa di kampus IPB yang saya dapatkan itu bukan hanya sekedar kampus gitu ya, tapi juga network dan bahkan ecosystem of impact gitu ya. Kenapa ecosystem of impact? Karena sejak dulu kuliah sudah dipaparkan gitu dengan bahwa mahasiswa itu harus bermanfaat gitu ya. Mahasiswa itu harus banyak turun desa, banyak menggali potensi-potensi desa, membantu masyarakat desa buat bisa ibaratnya terus bertumbuh gitu kan ya. Nah, ini juga yang mungkin saya rasa walaupun ketika lulus kuliah pun gitu ya, IPB pun ibaratnya tidak lepas tangan dengan kita sebagai alumni-nya gitu, karena justru ini pengalaman yang saya rasa mesti lebih banyak didapatkan oleh mahasiswa lain gitu, bahkan sebelum mereka lulus kuliah seperti itu. Kenapa? Karena sebenarnya begini Bapak dan Ibu, di Ekodu kan kita tadi yang menghubungkan UMKM dengan market pengadaan digital gitu. Tidak hanya pengadaan, tapi juga di mana UMKM ketika dapat project nih misalnya dari IPB kan misalnya pengadaan seragam gitu ya kepada UMKM. Nah, pengadaan seragam ini seringkali kan kalau kita dapat orderan dari pemerintah, dari swasta, itu tidak langsung DP gitu kan ya. Nah, UMKM pun ini kita hubungkan juga gitu dengan pembiayaan-pembiayaannya gitu kan. Nah, kenapa sih semua ini kita lakukan gitu? Karena tadi kembali di kampus IPB gitu yang saya dapatkan itu tidak hanya mata kuliah gitu, tapi di sini saya banyak bertemu dengan teman-teman baru gitu Bapak dan Ibu, yang mana kita saling bertukar pikiran, bertukar ilmu gitu ya. Kalau tadi saya cerita saya harus banyak berdagang untuk mendapatkan uang saku, tapi kemudian itu membuat IPK saya jatuh gitu kan. Jadi jelek gitu Pak nilainya. Karena di kelas akhirnya capek gitu kan, tidur gitu dan nggak fokus terlalu aktif. Ya terlalu aktif gitu kan. Tapi ketika saya lihat kok ada ya teman saya itu bahkan dapat pendanaan dari Ristek waktu itu gitu ya, dan bahkan juga ibaratnya usahanya itu bisa terus bertumbuh gitu ya, bahkan mereka bangun tim gitu ya, bisa prestasi dengan baik gitu, karena ternyata teman saya ini namanya Istik ya, Bu Istik. Bu Istik ini AGB, Agribisnis 48 gitu kan. Nah, Bu Istik ini ibaratnya selalu jawara gitu ya dalam membuat ide-ide bisnis bersama timnya gitu kan. Sedangkan saya kan hanya tukang gorengan gitu ibaratnya, tukang goreng apapun gitu kan. Nah, ini juga saya lihat gitu bahwa ternyata ada satu hal yang saya miss di kelas gitu, bahwa sebagai anak ekonomi saya pun ternyata baru paham tentang margin ketika terpaparkan dengan tadi bahwa saya harus turun langsung berurusan dengan ide-ide bisnis kita nih anak-anak mahasiswa untuk ibaratnya membuat produk yang memang kita istilahnya kita jual gitu ya, kita propose ke Ristek ataupun program-program lainnya. Dan di situ juga kita dapat ekosistem baru gitu ya, tidak hanya teman, tapi juga ketika dosen-dosen pun banyak yang terbuka gitu, karena kan pasti dosen-dosen banyak punya program ini ya, pengabdian pada masyarakat gitu kan. Nah, ini juga yang saya temukan dengan Pak Burhan gitu ya dari AGB, di mana sangat welcome gitu, padahal sudah sore, sudah malam gitu kan ya, tapi masih terus terbuka untuk berbicara dengan kita anak mahasiswa yang mungkin kadang idenya terlalu ngegas gitu, tapi ternyata gak realistis gitu kan. Nah, ini hal-hal yang saya dapatkan ketika di kampus gitu ya, dan saya lihat juga banyak sekali sebenarnya mahasiswa pun yang tidak menyadari bahwa ini adalah ekosistem yang harus mereka bisa coba manfaatkan gitu. Karena mereka sendiri mungkin merasa introvert, merasa tidak percaya diri untuk misalnya reach dengan dosen gitu ya, reach dengan teman lintas organisasi, lintas jurusan, seperti itu Bapak dan Ibu. Laras 2 menit lagi ya, Laras ya. Siap Pak. Nah, ini juga yang mana sebenarnya ketika walaupun lulus kuliah, saya rasa IPB tidak pernah ibaratnya melepas kita gitu kan. Kenapa? Tapi bagaimanapun juga kita harus selalu proaktif gitu kan. Jadi ketika saya lulus dari IPB, bangun Ekodu, itu saya sempat tanpa arah gitu Pak ya, karena nggak punya background bisnis. Akhirnya ya bisnis yang saya jalani pun hampir bangkrut gitu. Tapi di sisi itu ternyata tiba-tiba
ibaratnya ada siklus di mana saya harus kembali ke alma mater gitu, yaitu belajar lagi dari kampus tentang cara berbisnis. Dan saya pun baru tahu malahan bahwa IPB ternyata punya inkubator bisnis gitu kan. Jadi saya merasa, aduh ketinggalan zaman banget nih, saya bahkan nggak tahu gitu selama kuliah bahwa ada inkubator bisnis IPB gitu, namanya STP IPB atau dulu Inkubi gitu. Nah dari situlah saya kemudian bisa hampir bangkrut itu, kita akhirnya belajar lagi dari STP IPB, dari inkubator, dan bisa tumbuh 800%, dan bahkan saat pandemi pun kita mendapatkan pendanaan gitu, investasi dari Telkomsel gitu. Kalau Bu Ila mungkin lebih memahami gitu cara memvaluasi perusahaan gitu, startup segala macam gitu kan ya. Kalau dulu kita benar-benar harus belajar gitu dari inkubator, dari banyak ikut webinar-webinar gitu kan. Nah ini yang saya rasa kita lihat di IPB gitu ya, banyak hal yang sangat bisa kita kolaborasikan. Makanya kalau kita sekarang kolaborasi juga dengan beberapa inovator IPB gitu, membuat helm sawit dan banyak produk-produk turunan sawit yang mana nanti akan kita gantikan gitu untuk memproduksi produk-produk yang tadinya dibuat oleh Tiongkok gitu. Kita komplement gitu dengan produk-produk dari sawit. Nah, mungkin kalau dari saya, Bapak dan Ibu, usul saya gitu ya berkaitan dengan ini harapanku gitu ya, tema hari ini, mungkin satu usulnya adalah one graduate, one mentor gitu ya. Karena kembali lagi ketika kita saat kuliah pun gitu, mungkin saya masih belum memahami bahwa apa sih skill set saya, apa sih passion saya. Bahkan ketika lulus pun saya masih gamang gitu. Apa sih karir yang harus saya kembangkan? Apakah gimana caranya menjadi wirausaha yang benar, ataupun mungkin kalau karena di IPB gimana cara menjadi wiratani yang benar gitu kan ya. Nah, ini juga yang mungkin akan sangat membantu ketika misalnya entah itu di tingkat ketiga atau tingkat 4 gitu, ada satu program untuk coaching atau klinik pengembangan karir gitu ya bagi mahasiswa, sehingga mereka pun memahami ketika mereka sudah menjadi alumni, ternyata ada loh alumni-alumni lain yang sudah berhasil dan ibaratnya bisa menjadi coach gitu bagi karir mereka ataupun skill set passion mereka di masa mendatang. Itu mungkin cukup sekian Pak saran dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren sekali Laras. Jadi ada ide dari Laras ini yang mudah-mudahan ada yang nangkep nih dari para calon tim ketua umum yang baru, one graduate, one mentor, atau klinik ataupun coaching gitu ya, sesuatu yang program yang bisa memberikan dukungan kepada ide-ide bisnis para mahasiswa yang baru lulus. Dan ini dialami sendiri oleh Laras, dan itu saya kira akan memberikan impact yang luar biasa kalau himpunan alumni bisa memberikan kontribusi ke para fresh graduate ini. One graduate, one mentor. Terima kasih Laras. Oke, selanjutnya kita dengar Lydia Amelia, mahasiswi S2 jurusan bioteknologi dari Kyoto University ya, benar ya? Bukan Mbak, dari Tokyo University of Agriculture and Technology. Oke, silakan Lydia. Ya. 10 menit ya, Lydia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf saya belum mempersiapkan PowerPoint seperti Mbak Laras. Nah, mendadak. Ingin sedikit bercerita aja. Saya ini kan baru lulus ya Pak ya, baru lulus tahun lalu. Tapi alhamdulillah ketika baru lulus ini saya sudah mendapatkan kesempatan program dari himpunan alumni yaitu mentoring leader. Di mana saat itu selama setahun saya dimentor oleh mentor Prof. Arif Satria atau rektor IPB. Nah di program ini sendiri itu yang saya alami ketika pertama masuk itu memang ada seleksinya dulu Pak yang cukup ketat seleksinya untuk alumni IPB itu dari angkatan yang baru lulus sampai 2 tahun setelah lulus seperti itu Pak. Nah terus di situ diklasifikasikan minat dari setiap alumni itu untuk nanti dipasangkan dengan mentor yang sesuai. Seperti nanti ada kalau ingin yang wirausahaan seperti misalnya Mbak Laras ini juga ada bidangnya wirausaha, lalu ada juga politik, ada akademisi, terus juga ada entertainment atau profesional. Jadi itu nanti selama 1 tahun itu setiap alumni itu nanti diberi mentor yang
sesuai dengan bidangnya. Saya tuh waktu tahun lalu saya memilih sebagai akademisi dan alhamdulillah dipasangkan mentornya oleh Prof. Arif Satria. Nah, selama mentoring itu dilaksanakannya metodenya itu berbeda-beda tergantung mentor. Jadi saya di sini sedikit bercerita tentang pengalaman saya di mentoring oleh salah satu alumni IPB yaitu Prof. Arif. Kalau Prof. Arif sendiri itu metode mentoringnya itu bukan yang tipe ceramah ya Pak ya. Jadi sebagai mentinya kami sering diajak untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatannya Prof. Arif. Gitu. Misalnya bapaknya menghadiri suatu pertemuan dengan ini, suatu rapat dengan ini kita dilibatkan. Diajak. Gitu. Diajak gitu, dilibatkan. Jadi langsung turun langsung. Bukan tipe yang memberikan ceramah langsung seperti itu, nasihat langsung, tapi lebih melihat actionnya Bapak. Tapi dari beberapa teman saya yang dengar juga sesama menti, seperti mentinya wirausahaan itu, mereka tuh seringkali diminta untuk membuat proposal usaha bisnis. yang mereka proposal bisnis seperti itu. Nanti mentornya itu membantu pendanaan dari si usahanya itu. Kalau misalnya usahanya itu dianggap prospektifnya tinggi seperti itu Pak, jadi nanti digember. Nah, kemarin juga alhamdulillah untuk saya bisa sampai di Tokyo ini juga ada andil dari himpunan alumni yang sangat besar. Sebenarnya saya ini berasal dari keluarga yang kurang mampu, jadi saat mau ke Tokyo ini memang saya dapat beasiswa ya Pak ya dari pemerintah Jepang, cuma beasiswanya itu tidak include untuk biaya karantina selama 14 hari ketika tiba di Tokyo. Dan saat itu biayanya itu cukup besar ya Pak ya, sekira 23 juta selama 14 hari. Nah saat itu saya sangat kebingungan ya Pak ya, bagaimana mendapatkan uang sekian banyak, apalagi saya baru lulus 1 tahun saat itu, baru mulai bekerja. Nah alhamdulillah dari mentoring leader tersebut juga saya dipertemukan oleh banyak alumni-alumni IPB yang luar biasa. Salah satunya yang sangat berperan kepada saya itu adalah Pak Jamil. Jamil Azaini. Ya benar Pak Jamil. Jadi saat itu Pak Jamil bilang ke saya, coba kamu buat proposal pengajuan dana ke saya, insya Allah nanti saya siapkan, saya bantu keberangkatan kamu seperti itu. Dan alhamdulillah berkat bantuan Pak Jamil, dana untuk karantina ini terkumpul dan akhirnya saya bisa berangkat ke sini, studi ke sini seperti itu. Dan jadi ini benar seperti apa yang tadi disampaikan Mbak Lara, saya sendiri sebagai alumni walau baru lulus merasakan kalau misalnya himpunan alumni ini memang mengayomi kami gitu, alumni-alumni baru, asalkan kami mau membuka diri gitu, bertanya kepada mereka, meminta saran kepada mereka, itu sebenarnya diayomi seperti itu. Cuma yang saya sayangkan di sini adalah banyak dari teman-teman alumni yang baru lulus ini sebenarnya tidak memiliki akses gitu untuk tidak memiliki akses yang jelas gitu untuk bisa berkomunikasi kepada alumni-alumni IPB yang sudah besar-besar gitu, seperti mereka tuh jadi kebanyakan bingung gitu, terutama untuk mencari pekerjaan. Saya rasa banyak alumni IPB itu yang sudah punya kedudukan yang cukup tinggi gitu kan di perusahaan, bahkan banyak yang sudah memiliki usahanya sendiri gitu. Cuma sayangnya mungkin entah teman-teman saya yang kurang aktif atau bagaimana sehingga tidak memperoleh kesempatan yang sama seperti saya. Jadi mereka merasa sebagai alumni tapi tidak merasa diayomi gitu oleh himpunan alumni seperti itu. Jadi harapan ke depan saya adalah untuk ikatan alumni ini untuk membantu mengayomi alumni-alumni yang baru lulus gitu. Karena kan banyak kan aktivis yang ada di himpunan alumni itu kan yang sudah cukup lama lulus gitu ya Pak ya angkatannya. Sedangkan yang baru-baru lulus ini masih merasa kebingungan gitu Pak. Jadi harapan saya semoga kedepannya untuk kepengurusan himpunan alumni yang baru ini bisa membantu mengayomi untuk lulusan-lulusan baru seperti itu Pak. Jadi merasa kalau oh ya saya itu memang benar lulusan IPB gitu, nggak sendirian gitu sebagai lulusan IPB. Karena sampai sekarang masih banyak teman-teman saya yang pengangguran gitu Pak, gitu jadi memiliki akses. Itu saja sih dan yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Lydia atas sharingnya. Jadi
Lydia ini berarti salah satu yang beruntung ya, karena terpilih untuk ikut dalam mentoring leader yang dibuat, sebuah program yang dibuat oleh Himpunan Alumni periode saat ini. Dan ternyata juga masih banyak kawan-kawan yang justru tidak tahu atau tidak punya akses terhadap hal-hal semacam itu ya, termasuk juga bagaimana kenal atau terkoneksi dengan para alumni yang sudah sukses misalnya ya. Jadi connecting itu penting, yang bisa dibantu oleh himpunan alumni kepada terutama untuk fresh graduate gitu. Ya, terima kasih Lydia sharingnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu poin penting ya untuk program himpunan alumni yang akan datang. Ada program yang sudah bagus dan ada program yang perlu dikembangkan lagi supaya fresh graduate ini bisa menemukan jalan yang terbaik. Oke, baik, terima kasih Lydia. Selanjutnya, nah ini Kang Okta sudah hadir. Kang Okta bisa dibuka kameranya kalau memungkinkan. Kang Okta, Sandi Okta Susila. Halo, Assalamualaikum. Mohon maaf baru masuk, Pak Dwi. Ya, terima kasih Kang Okta. Tadi short biodatanya sudah saya sampaikan ke kawan-kawan. Nah, Okta ini salah satu petani milenial yang sukses, tapi suksesnya sekarang itu sama seperti Laras. Jangan dilihat suksesnya sekarang gitu ya, tapi bagaimana perjuangannya untuk menjadi sukses. Dan mudah-mudahan sekarang bisa sharing dan apa yang bisa diharapkan untuk himpunan alumni ke depan. Silakan Okta. Baik Pak Dwi, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam kalau di sini Pak Dwi dan rekan-rekan semua. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rabbi sahri sadri wa yasiri amli waludatam lisani yafqahu qawli. Pertama-tama Pak Dwi, Bapak Ibu alumni dan rekan-rekan seperjuangan serta teman-teman yang saya lihat dari tadi, powerful, sukses sekali semuanya. Saya banyak belajar dari apa yang Mbak Lydia tadi sampaikan, yang perjuangannya luar biasa sekali. Jadi saya sangat bersyukur sekali bisa kenal dengan teman-teman semua. Izinkan hari ini barangkali berbagi apa yang bisa saya sampaikan, arahan dari Pak Dwi, cukup mendadak juga. Jadi barangkali ada beberapa materi sedikit saja saya rasa yang semoga tergambar sebelum apa yang nanti menjadi harapan ke depan, bagaimana HIPB yang barangkali bisa berkolaborasi dengan kita para petani milenial terutama yang sudah dikukuhkan dan diakui di tingkat nasional dari daerah, wilayah maupun pusat. Teman-teman semua, mungkin barangkali Pak Dwi saya perkenan share screen ya. Semoga bisa terlihat seperti apa yang disampaikan tadi sebelumnya. Pak Dwi, apakah sudah terlihat materi yang saya... Nah, semoga bisa terlihat ya. Pak Dwi, apakah bisa terlihat apa yang saya sampaikan materinya? Ya. Baik, tak kenal mata sayang, izinkan teman-teman. Barangkali sebelum maghrib di sini ya, karena di Sulawesi Selatan memang sudah hampir mendekati maghrib hari ini. Saya kebetulan sedang ditugaskan oleh Pak Menteri untuk beberapa giat di sini. Jadi semoga keburu Pak Dwi dan rekan-rekan semua. Izinkan saya memperkenalkan diri, hal yang baru yang kami kerjakan, entitas beberapa perusahaan circle ekonomi yang barangkali ini sekali lagi berkat doa, bimbingan, dorongan Bapak Ibu semua. Selamat menyaksikan. Mari kita sambut Sandi Okta Susila. Sandi Okta Susila atau yang akrab disapa dengan Kang Sandi merupakan putra daerah Cianjur yang mulai menekuni bisnis pertanian pada tahun 2014 ketika ia masih menjadi mahasiswa semester 5. Mengenyam pendidikan di kampus pertanian terbaik di Indonesia yaitu Institut Pertanian Bogor atau IPB. Di usia yang masih muda, Sandi memutuskan menjadi seorang petani dan mempunyai visi misi memajukan pertanian Indonesia.
Saat ini Sandi mempunyai perusahaan yang bergerak di bidang hortikultura sayuran yang memasarkan produk pertanian ke pasar modern, hotel, restoran, dan juga catering. Mitra Tani Parahyangan menerapkan 4 tahapan proses pasca panen yang diantaranya sortasi dan grading, pembersihan, penyimpanan, dan distribusi. 25 klien telah mempercayakan kebutuhan produknya kepada Mitra Tani Parahyangan agar disuplai sesuai dengan spesifikasi permintaan masing-masing klien. Membina para petani dan berbagi pengalaman di sela-sela kesibukannya adalah hal yang sering dilakukan Sandi dengan mencoba membangun konsep agroeduwisata di perkebunan Mitra Tani Parahyangan. Kini Mitra Tani Parahyangan menjadi salah satu objek kunjungan agroeduwisata dari berbagai wilayah. Kini Sandi juga menciptakan sirkel ekonomi sendiri dengan membangun Tani Milenial Bogor dan Tani Milenial Depok sebagai penyangga produk dari hotel, restoran, dan juga retail. Selain itu, Sandi juga membangun Mitra Kuliner Parahyangan sebagai penyangga produk terakhir yang menghasilkan produk-produk olahan yang bisa dinikmati langsung oleh konsumen. Mitra Tani Parahyangan berusaha memberikan after sales terbaik dengan melayani komunikasi setiap harinya, memberikan akses kepada para klien 7x24 jam dalam berkomunikasi, dan merespon cepat dalam penanganan di lapangan. Mitra Tani Parahyangan, bring the health with our master vegetable. Baik, jadi Bapak Ibu semua, terima kasih banyak rekan-rekan juga. Jadi itulah apa yang saya kerjakan hingga hari ini. Alhamdulillah berkat sekali lagi dorongan, doa, dan support dari rekan-rekan semua, Pak Dwi. Jadi terima kasih sekali, terutama jadi berkat teman-teman lah. Sebetulnya bisnis yang saya kerjakan di sektor pertanian semakin berkembang. Saya rasa ini hanya beberapa pengantar saja Bapak Ibu semua yang barangkali tadi gambaran besarnya sudah kita gambarkan kepada Bapak Ibu, yang mana memang IPB mengajarkan saya untuk bagaimana bersama-sama dengan teman-teman yang lain, terutama begitu. IPB mengajarkan saya untuk segala dalam pengambilan keputusan apa yang saya lakukan selalu based on scientific. Jadi saya selalu mengatakan kepada anak milenial, saya menerapkan prinsip usaha yaitu bisnis itu sendiri. Yang paling saya terus dorong kepada teman-teman yang lainnya, justru kita harus tentu berbasis ilmu, di mana teman-teman semua bahwa saya selalu menyampaikan ke anak-anak milenial bahwa pendidikan adalah hal yang paling utama. Pendidikan adalah nomor 1, dan pendidikan adalah tentu ilmu itu adalah cakrawala dunia. Yang hari ini di era ketidakpastian ini, ilmu yang tentu bisa menghadirkan solusi berbagai alternatif. Dan oleh karena itu tentu saya sangat berterima kasih sekali ketika Alma Mater mengundang, ketika teman-teman dari HIPB mengundang, ini juga Kang Sekjen dari Kabupaten Cianjur ada ya, Kang Dendi ada gitu ya. Saya selalu upayakan hadir karena saya menyadari betul bahwa Alma Mater Bilurah yang mencetak Sandi Oktasusila, dan saya saat ini pulang untuk bagaimana membangun anak-anak milenial, membangun sektor pertanian agar lebih maju, mandiri, dan modern. Teman-teman semua, alhamdulillah, selain dari entitas yang tadi saya kembangkan dalam bentuk video, sudah ada beberapa yang barangkali kalau rekan-rekan ke Bogor itu sudah ada toko tani milenial kita. Kalau rekan-rekan di Depok ada juga toko tani milenial Depok kita. Nah, saat ini juga kita mengarah kepada olahan-olahan, di mana teman-teman ketika kita barangkali ada waste di kebun, lalu juga di toko tani milenial kita. Saat ini kita ada di daerah Semplak, perusahaan UMKM kecil, Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang itu mengolah aneka sambal, lalu juga tentu bahan baku yang berasal dari sayuran dan buah-buahan. Rekan-rekan semua, selain dari itu tentu saat ini juga saya alhamdulillah diamanahkan menjadi Ketua Umum Duta Petani Milenial dan Duta Petani Andalan. Teman-teman semua yang mana tentu teman-teman semua itu saat ini Duta Petani Milenial dan Duta Petani Andalan ini dikukuhkan oleh Bapak Menteri Pertanian, yang dalam hal ini kita sudah tersebar
di 34 provinsi, di ratusan kabupaten. Mereka dikatakan duta petani milenial dan duta petani andalan memenuhi beberapa persyaratan. Di antaranya mulai dari mereka harus memegang surat rekomendasi dari kepala dinas, lalu juga mereka harus diverifikasi dan divalidasi. Itu nanti ada memenuhi 7 spesifikasi yang tentu teman-teman semua mohon di ini ya, sebentar ya, saya coba close cam dulu karena di sini cukup brief. Audionya, Sandi? Bentar Pak Dwi. Oh, oke. Ya, mengatasi anak-anak dulu ya. Baik, ya sambil menunggu Sandi membersihkan suara. Nah, itulah kawan-kawan ya, menarik karya yang dikembangkan dan perjuangan yang dikembangkan oleh Sandi. Nanti Sandi bisa sharing juga kira-kira di ujung pemaparan itu bagaimana himpunan alumni nanti berperan. Mohon maaf Pak Dwi dan rekan-rekan semua. Jadi intinya adalah tentu teman-teman semua hari ini hadir 2213 duta petani milenial dan duta petani andalan yang sebagian besar saya lihat di data itu lahir dari Institut Pertanian Bogor. Jadi IPB melahirkan banyak saat ini wirausahawan muda yang diakui kiprahnya baik di tingkat sekali lagi daerah, kabupaten atau kota maupun wilayah provinsi dan saat ini di pusat. Bahkan teman-teman semua harus diketahui bahwa badan pengurus harian hari ini di Duta Petani Milenial dan Duta Petani Andalan banyak juga yang berasal dari IPB. Salah satunya ada yang menjabat kalau tidak salah menjadi sekretaris ya di HA IPB Pusat, Kang Hendra Dixon. Mungkin sebagian orang di himpunan alumni itu cukup mengenal beliau, dan beliau saat ini saya memohon bantuan kepada Mas Hendra untuk menjadi bendahara umum yang memegang 34 provinsi. Jadi oleh karena itu tentu berkat IPB prestasi-prestasi banyak dilahirkan sesuai dengan motonya, memberi dan melayani yang terbaik tentunya. Dan tentu teman-teman semua, Pak Dwi, saya sekali lagi berterima kasih sekali. Harapan tentu ke depan IPB bisa berkolaborasi, himpunan alumni IPB salah satunya bisa berkolaborasi dengan Duta Petani Milenial dan Duta Petani Andalan yang kita memiliki masa 2 tahun. Kita memiliki waktu 2 tahun diberikan tugas oleh Pak Menteri untuk memberikan influence kepada anak-anak milenial lainnya. Kita berharap bisa berkolaborasi melahirkan petani-petani milenial yang ada di Indonesia, utamanya terkhusus tentu Jawa Barat selaku wilayah yang saya dilahirkan di sana. Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua, sekali lagi terima kasih sekali. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Tentu harapan ke depan kita sekali lagi bisa berkolaborasi ya, teman-teman semua yang sangat berprestasi, Mbak Lydia, Mbak Ila, lalu Mbak Lara, semuanya. Saya menunggu bermain di Cianjur, kita ngeliwat bareng-bareng di kebun yang saya kelola hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sandi Okta Susila atas sharingnya yang luar biasa. Dan mungkin sebagian kawan-kawan juga sudah familiar dengan Sandi ya. Dan satu catatan penting tadi bagaimana himpunan alumni IPB ini bisa berkolaborasi. Tidak saja dengan fresh graduate, tetapi bagi kawan-kawan alumni yang sudah berkembang dan bagaimana bisa scale up lagi, meningkatkan impact-nya lebih luas. Jadi mungkin himpunan alumni bisa memikirkan bagaimana cara memberikan impact yang berlipat-lipat dari apa yang sudah dirintis oleh Sandi dan juga kawan-kawan alumni lainnya. Baik, terima kasih sekali lagi Sandi Okta atas sharingnya. Kita ke Mbak Ila. Ya, ini silakan Mbak Ila memaparkan mungkin kegiatannya, kemudian apa harapan ke depan, khususnya berkaitan dengan financial planning nih, penting sekali nih, yang literasi financial planning keluarga mungkin nggak terlalu baik sekarang ya. Silakan Mbak Ila. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat semua teman-teman seangkatan, adik-adik, kakak-kakak, salam hormat.
Gitu ya, saya Ila Abdurrahman, angkatan 32 dari jurusan Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak. Kalau mau dikait-kaitkan kan isunya Munas nih, ya sudah, saya anggota Hunter selesai. Tapi kan hari ini kita berbicara apa yang bisa kita kontribusikan untuk Munas, untuk HAIPB ke depannya. Kalau latar belakang saya bisa di googling, artikel saya ada di Detik dan lain sebagainya. Jadi saya lulus dari IPB tahun 1999, nggak sampai 4 tahun. Gitu. Kalau 4 tahun kan berarti harus 2000 Juli ya. Alhamdulillah itu saya kuliah tidak terlalu bagus. Saya matematika dasar dapat D. Itu pun dengan belajar keras gitu ya. Sama dengan saya. Kenapa Pak? Sama dengan saya. Oh sama. Dapat D gitu sampai dosen pembimbing saya, kenapa kamu nggak bilang gitu kan? Kalau misalnya dapat D dan lain sebagainya gitu. Dan saya kuliah pun Mbak Naning itu yang tukang angkat saya kalau pingsan gitu ya. Saya penuh perjuangan waktu kuliahnya. Dan berat sekali waktu kuliah itu harus menghitung ransum pakan. Dengan berat badan sapi sekian berapa hijauan yang protein dan lain sebagainya. Oke. Kemudian saya lulus kerja di sebuah pabrik pakan gitu ya. Kemudian hanya sebentar. Sempat saya berhenti lalu menjadi rumah tangga dan menghandle waktu itu terbit pertamanya launching perdananya produk nggak saya sebut brandnya ya, produk chicken nugget lah gitu dengan depannya F belakangnya R waktu itu. Tapi kalau sekarang depannya F belakangnya A gitu kan nama barunya. Berpindah ke industri keuangan, masuk ke industri keuangan. Saya melihat ini kenapa orang beli sebuah produk keuangan retensinya rendah sekali. Kemudian waktu kita bergelut dengan para peternak itu kan, saya sempat di industri pakan ternak. Ini kenapa orang mereka panen, lalu kemudian waktu mereka harus membeli lagi, misalnya harus bertanam lagi gitu ya, untuk bertanam rumput lagi, menanam jagung lagi, atau mereka habis panen hewan kurban kemudian mau memelihara lagi, mereka harus menjual semua asetnya yang tadinya dibeli. Jadi begitu panen mobil baru, rumah baru, istri baru gitu kan. Begitu mau musim tanam lagi, itu semua dijual, bahkan istrinya pulang ke rumah orang tuanya. Kemudian masuk di industri keuangan juga seperti itu. Ini apa yang terjadi? Kan kemudian, oh ternyata mereka tidak melakukan pengelolaan keuangan dengan baik. Gitu. Sehingga misalnya membeli asuransi yang dibeli itu harusnya ada proporsinya sekian, sehingga berkelanjutan sampai selesai itu bisa terbayar. Rata-rata ternyata tidak. Lalu kemudian kenapa orang-orang ini membeli produk asuransi, tapi banyak sekali komplain. Ternyata ada mis-selling di situ, mis-buying di situ. Kemudian saya akhirnya mencarilah sebuah sekolahan gitu kan, profesi adanya sih waktu itu. Saya mencari-cari ada yang di Amerika, jauh banget ya, harus di Amerika, ada nggak sih yang di Indonesianya gitu kan. Dan berujung dari situ kemudian saya mengambil pendidikan di IARFC Indonesia selama 4 tahun. Wow. Memperdalam di situ dan alhamdulillah memperoleh gelar tertinggi. Kemudian pada saat praktek kesininya tidak lagi yang saya temukan tidak hanya pengelolaan keuangan yang buruk, yang panen itu beli aset, mau bertanam lagi mereka jual, tetapi banyak banget yang saya temukan hal-hal lain. Kenapa ini seseorang bercerai? Kenapa seseorang berpoligami? Kenapa seorang ibu harus menjadi kepala keluarga perempuan, gitu kan, KKP atau PK? Kenapa seorang anak harus menjadi tulang punggung? Seperti itu. Ternyata banyak banget permasalahan yang berkaitan. Perceraian di Indonesia contohnya 70% diakibatkan oleh masalah ekonomi. Tapi kalau hanya masalah ekonomi itu yang diungkap ke pengadilan, beberapa pendampingan yang kita lakukan ada di belakang itu semua, ada KDRT fisik, KDRT ekonomi ya, kemudian ada perselingkuhan, ada bahkan kita pernah mengungsikan karena sudahlah kalau kita ngomongin zaman dulu gitu ya, ke zaman sekarang kan the power of netizen, kita up di sosial media selesai gitu kan. Sehingga sekarang kan ya udah up dulu baru lapor. Waktu itu kita lapor PPA, kita lapor Komnas. Anggapannya lama banget. Ini orang keburu terancam nyawanya. Akhirnya dengan modal sendiri kita patungan beberapa teman, kita ungsikan ini supaya nyawanya selamat dulu, baru setelah itu membuat gugatan. Nah, dari ini ternyata uang itu adalah penyebab stres pertama. Kenapa dia seseorang korupsi gitu kan? Karena dia sifat greedy, nggak tahu batasannya sampai mana. Ketika orang membuat perencanaan keuangan, dia akan tahu, oh, aku mau pensiun, gayaku seperti ini, gayaku mau pensiun kayak Don Juan, berapa sih butuh uangnya gitu kan? Atau misalnya saya mau pensiun 7 turunan, 7 belokan, keluarga saya makmur sejahtera, caranya bagaimana? Mereka nggak tahu itu. Ketika mereka tahu, gitu kan, ketika mereka sudah memiliki itu semua,
akhirnya mereka fokus dengan penghasilan yang dia miliki sekarang. Kalau ada tambahan ya alhamdulillah, enggak, akhirnya mereka fokus meningkatkan skill dan lain sebagainya dan produktivitasnya meningkat. Nah, harapan saya kepada himpunan alumni yang ke depan, apakah diperlukan? Kebetulan saya juga mendampingi beberapa petani gitu ya, tapi enggak skalanya yang sebesar Mas Duta Milenial ya, Duta Petani Milenial, kita yang ada di sekitar aja gitu ya. Kita mendampingi perempuan-perempuan yang termarginalkan, baik mengalami kekerasan seksual, kekerasan fisik, termasuk saya pernah mendampingi seorang anak korban perkosaan yang hamil dan dia memilih untuk melahirkan, gitu kan, tidak menggugurkan, karena kan boleh. Itu pilunya di sini, kemudian berkelanjutan secara ekonomi, bagaimana mereka harus mendidik anaknya, membesarkan anaknya, kemudian perempuan-perempuan ini. Dan isu sekarang yang lagi marah kan juga di situ kan, kejadian di Bandung, kejadian di Salatiga, kejadian di mana-mana, itu berawal dari besarnya hilangnya peran istri untuk memenuhi kebutuhan biologi suaminya, entah menjadi TKI dan lain sebagainya. Oke, kita memang Institut Pertanian Bogor, tapi apakah kita ada peran di situ? Yuk, kita empowering mereka. Kebetulan brand saya adalah empowering your financial. Jadi kalau ada yang sama, bukan berarti saya di sana gitu ya. Itu adalah kata-kata umum yang bisa dimiliki oleh siapa saja. Apakah IPB akan di mana gitu? Tolong nitip pendampingan UMKM. Kalau saya menyampaikan UMKM, 30% data saya yang baru saya ngisi beberapa yang lalu sama Gojek ya, baru 30% UMKM di kita yang memiliki pembukuan yang baik. Belum perencanaan keuangan, tapi pembukuan yang baik. Itu kenapa? 1 tahun pertama 7 dari 10 tumbang. Di 7 tahun berikutnya tinggal 1 yang bertahan dan berkelanjutan. Salah satunya karena tidak melakukan manajemen keuangan yang baik, mana untuk sosial, mana untuk investasi, mana untuk tabungan, dana darurat, mana untuk pengembangan bisnis, semua masuk kantong kanan, keluar lagi dari kantong kanan. Dan idealnya harus masuk kantong kanan, keluar dari kiri. Nah, seperti itu. Mungkin kita tidak hanya bagaimana mendampingi petani dari sisi teknis, tapi juga harus melakukan pendampingan kepada sisi finansialnya, sehingga tidak terjadi panen berfoya-foya, musim panen dijual lagi. Belum lagi ternyata di IPB banyak teman-teman kita yang adalah kepala keluarga perempuan, entah karena suaminya poligami, meninggal, ataupun tidak mampu secara fisik. Hayo, siapapun yang jadi, saya siap membantu dengan keilmuan yang saya miliki. Jangan sampai orang Malaysia sudah pakai saya, kita sendiri, ya mungkin saya nggak laku ya di sini. Seperti itu. Oke Pak, itu aja disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Ila, ini luar biasa gagasannya ya, sesuatu yang mudah-mudahan tidak luput dari program IPB masa mendatang gitu, karena perencanaan keuangan di tingkat petani pun sesuatu yang harus digarap gitu, karena tadi disebutkan UMKM itu baru 30% saja yang pembukuannya baik, belum masuk pada perencanaan keuangan yang baik. Jadi ini agenda penting bagi himpunan alumni ini. Baik, selanjutnya terima kasih Teh Ila. Mas Obik, enggak. Nah, Mas Obik ini mengalami beberapa periode kepengurusan himpunan alumni IPB. Mudah-mudahan dari sekian banyak pengalaman itu dia masih punya harapan terhadap himpunan IPB yang akan datang. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan pujian kepada Allah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi dari 5 pembicara ini, kebetulan saya ini 19 tahun lebih muda dari angkatan pertama IPB. Dari angkatan pertama IPB. Jadi saya ini angkatan 20, dulu dari jurusan HPT. Saya tidak akan cerita karir saya, ya, karena tidak terlalu penting dalam tema ini, tapi saya akan berbicara bagaimana harapan-harapan seorang alumni. Jadi alumni itu ternyata kalau dikatakan senior tidak diukur dari usianya. Senior tidak diukur dari pengalamannya, tapi senior diukur dari kematangannya dan kepeduliannya terhadap himpunan alumni itu sendiri. Tadi pembicara yang hebat, luar biasa, saya kagum sekali dengan 4 orang ini, ya, luar biasa sekali. Dan saya pikir ini harapan pertama tentunya orang-orang seperti ini harus segera diakomodasi untuk dijadikan mentor. Ya, saya pikir ini yang paling penting. Jadi dari sini saja usulan saya yang pertama adalah orang seperti ini itu harus segera dijadikan mentor, ya, diberdayakan. Apalagi terakhir yang tadi
Mbak Ila katakan dipakai orang lain tapi tidak dipakai oleh kita. Saya pikir itu adalah tuntutan yang bagus sekali ya. Jadi itu pertama, langsung dicatat saja Mas Dwi bahwa itu harapan pertama saya sebagai seorang alumni. Dan kalau kita lihat juga bahwa peran alumni sebagai sebuah organisasi, ya, organisasi yang non-profit ya, itu memang tidak telak, kita harus melihat situasi sekarang. Jadi kalau kita menyadari itu sudah menjadi takdir kita itu menjadi saksi yang saya katakan 3 sambaran petir disrupsi. Jadi kalau orang mengatakan disruptif atau ekonomi disrupsi, itu bagi saya ada 3 sambaran petir yang terjadi dalam 20 tahun terakhir. Yang pertama kita sebut sebagai disrupsi inovasi, ya di mana teknologi-teknologi yang diperkirakan baru ada 10-20 tahun yang akan datang tiba-tiba muncul sekarang. Nah, saya pikir situasi ini juga berbeda dengan situasi 20-30 tahun yang lalu. Ini menyebabkan orang menjadi kaget. Kemudian situasi ini dinakodai oleh teknologi internet dan digital, sehingga mesin pintar mulai mengambil alih peran pekerja, robot dilengkapi dengan big data dan kecerdasan buatan, itu juga mulai mengancam eksistensi manusia. Saya pikir ini pun harus masuk di dalam pertimbangan himpunan alumni IPB dalam mengakomodasi orang-orang di dalamnya. Ya, setahu saya memang alumni IPB ini atau orang-orang IPB ini adalah orang-orang yang punya energi berlebih. Yang 4 tahun tuh saya pikir energinya belum keluar semua. Nah, jadi saran saya yang kedua adalah bahwa himpunan alumni mampu untuk mengelola energi ini. Ya, energi yang luar biasa yang saya tahu sekali itu baru akan, bahkan sebagian baru keluar setelah masa 4 tahun itu. Ya, nah dari sini saya akan cerita sedikit bagaimana saya kebetulan menjadi perintis atau penggagas Kampung IPB. Ya, Kampung IPB itu apa? Kampung IPB itu adalah suatu konsep komunitas alumni membangun yang kita fokuskan saat ini adalah di Pandeglang, di Curug Piung, itu desa tertinggal, di mana kami mencoba memberdayakan masyarakat di sana melalui program hutan rakyat, ya, kemudian juga kita mencoba mencetak entrepreneur baru. Jadi kalau tadi yang pertama tadi mengakomodasi orang-orang sendiri sebagai mentor, ya, kemudian kedua juga himpunan alumni ini masih melihat lingkungan yang sudah berubah dalam program mereka. Ya, yang ketiga menurut saya ini juga saya kagum dengan berbagai proyek mentoring leader dan lain-lain. Tapi saya paham sekali bahwa tidak semua alumni IPB ini seperti teman-teman yang 4 orang ini. Ada sebagian mereka masih punya rasa minder, mungkin juga potensi entrepreneurnya belum muncul waktu 4 tahun yang lalu. Nah, di Kampung IPB kita coba mengakomodasi ini. Jadi bukan hanya orang-orang yang kelihatan luar biasa brilian yang direkrut, tapi kita justru orang yang mau. Ya, dan kita mengalami jatuh bangun, apakah sudah berhasil belum? Ya, kami sudah 4 kali mengadakan yang kita sebut sebagai program magang dan pengembangan kewirausahaan muda pertanian. Ya, sudah masuk pada batch yang keempat. Dan kita belum berhasil, tapi kita sedang menuju ke arah itu. Jadi juga saran saya kepada yang keempat buat himpunan alumni IPB adalah harapannya adalah juga diakomodasi libido semangat seperti ini, ya, libido untuk membangun ini, ya, tidak harus melalui Kampung IPB, tidak melalui himpunan alumni IPB. Jadi kami di Kampung IPB itu tetap menganggap ini bagian dari kegiatan himpunan alumni, tapi kami tetap bekerja sendiri. Ya, kita tidak berharap dapat bantuan, kita bekerja apa yang bisa kami lakukan saja. Ya, dan saat ini kita sudah mencoba untuk membuat berbagai model, ya, kewirausahaan muda pertanian, dan yang sedang kita rancang juga adalah kita mencoba membangun kebun hortikultura, ya, kebun buah, kemudian perlebahan, ya, kemudian juga memberdayakan pohon aren, ya, dari area sekitar 100 hektar lebih. Dan ini kita mencoba untuk menjaring justru mahasiswa alumni yang tidak brilian. Yang saya katakan tidak kelihatan kayaknya jago bicara, ya, tidak kelihatan, tapi orang mungkin minder tapi punya kemauan. Yang keluarganya juga bukan keluarga yang mampu, kira-kira seperti ini. Dan kita kekurangan mentor sampai saat ini. Nah, jadi yang keempat atau yang kelima itu, Mas Dwi, itu juga kita minta bantuan, barangkali tolong kami di drop mentor. Kami punya banyak program, mentornya kurang. Ya, tentu kita berharap mentornya juga jangan yang 19 tahun lebih muda daripada angkatan pertama ini. Ya, kalau bisa memang mentor-mentor muda yang angkatan 40-50 sudah masuk juga di drop pada kami. Ya, dan kriteria mentor yang kami butuhkan adalah mentor yang berani untuk juga ikut investasi, ikut mendampingi, ya, juga ikut memberikan arahan, menjadi ownership dari apa yang dilakukan oleh entrepreneur baru ini. Yaitu kira-kira seperti itu. Dan itulah salah satu kesulitan yang kami alami saat ini untuk menyediakan mentor-mentor yang seperti demikian. Oke, saya akan mencoba juga melihat, ya, kalau tadi saya mengatakan ada 3 sambaran petir disrupsi. Tolong ingatkan waktunya ya Pak Dwi, ya. Ya. Yang pertama tadi adalah disrupsi inovasi yang melahirkan teknologi yang seharusnya 30 tahun yang akan datang maju semuanya.
Yang kedua saya katakan sambaran petir disrupsi millennial gap atau generation gap. Jadi sekarang memang tidak bisa tidak. Ini generasi milenial dan juga sebagian zilenial itu sudah mulai merambah mengambil alih. Ya, nah ini juga akan tercermin nanti barangkali dalam Munas ya. Kita akan melihat beberapa generasi milenial, kemudian generasi kolonial yang tetap bertahan. Ya, saya kebetulan termasuk generasi kolonial. Dan perbedaan gap ini menurut saya juga bukan sesuatu yang ringan untuk dicerna. Beberapa perusahaan mulai mengeluh. Kenapa? Katanya generasi milenial punya value yang berbeda dengan generasi kolonial. Generasi kolonial yang berbekal pengalaman sukses mereka berpuluh tahun tetap ingin bertahan, kan begitu. Nah, saya pikir ini juga mesti dipahami bahwa situasi seperti ini adalah situasi challenge yang luar biasa. Sambaran petir yang kedua, generation gap. Milenial mengambil alih, jangan dianggap remeh. Ya, di dalam program-program himpunan alumni nanti. Sambaran petir yang ketiga. Sambaran petir yang pertama dan yang kedua, ya itu Mas Dwi, itu belum selesai, masih menyambar terus. Disrupsi teknologi masih terus berjalan, generasi gap sedang berjalan. Yang ketiga dalam 2 tahun terakhir yaitu disrupsi pandemi COVID-19. Dan ini memporak-porandakan, meluluh-lantakan seluruh industri. Ya, saya kebetulan sudah hampir setahun istirahat ya untuk tidak aktif dalam konsultan dalam perusahaan ya karena juga terkait dengan masalah pandemi ini ya. Nah ini menurut saya juga masih masuk dalam nuansa program-programnya himpunan alumni nanti ya, bahwa ternyata ini sudah, jangan lupa kepengurusan sekarang yang akan dipilih sekarang ini itu saya pikir akan jauh berbeda dengan kepengurusan sebelumnya. Kenapa? Karena yang dihadapi tadi sudah era disruptif, ya teknologi yang luar biasa. Yang kedua, generasi gap, milenial mengambil alih. Yang ketiga, kondisi pandemi ini yang meluluh-lantakan seluruh industri ya dan organisasi. Saya pikir programnya juga harus dilihat kembali. Program-program yang sudah bagus mungkin tidak harus diulang kembali. Ya, karena saya punya pengalaman bagus, saya pernah memimpin suatu perusahaan yang mengangkat perusahaan tersebut dari ranking 24 menjadi 5 besar. Tetapi kalau sekarang saya disuruh mengulang kisah sukses saya dulu, saya nggak berani. Ya, itulah yang saya katakan hati-hati dengan pengalaman kita. Makanya termasuk himpunan alumni nanti jangan terpaku oleh kisah sukses kepengurusan sebelumnya. Karena saya yakin sebagian besar kisah sukses itu mungkin tidak relevan justru untuk diulang kembali untuk kepengurusan selanjutnya. Ya, jadi harapan saya adalah agar kepengurusan nanti lebih inovatif ya dan lebih disruptif ya untuk menghadapi 3 sambaran petir disrupsi yang saya sediakan. Baik, yang tadi saya sampaikan. Saya pikir itu saja. Saya sebenarnya sudah menyiapkan sekitar 100 slide, tapi waktunya cuma 10 menit, nggak usah lah. Terima kasih, itu yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan poin-poinnya sudah dicatat untuk kepengurusan himpunan alumni yang nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Obik, wah, luar biasa ini. Jadi ada usulan konkret ini, himpunan alumni IPB perlu membangun mungkin connecting alumni sehingga bisa menemukan satu himpunan mentor yang bisa mensupport prakarsa-prakarsa alumni yang ada di mana-mana, yang kekurangan mentor tadi. Sehingga saya kira kunci untuk connecting alumni ini sangat sangat penting untuk mengetahui di mana saja bakat-bakat yang terpendam, yang energinya masih banyak gitu ya, sehingga itu bisa disalurkan. Kemudian yang kedua tadi mengelola energi alumni tadi, alumni banyak juga yang kelebihan energi, kalau ini tidak dikelola sayang gitu. Jadi perlu diupayakan itu. Kemudian ya program-program, setuju, program-program himpunan alumni harus baru ya dan adaptif terhadap situasi yang baru ini. Tidak bisa lagi hanya copy paste atau merujuk kepada program lama yang kondisi dan lingkungannya berbeda dengan situasi disrupsi sekarang. Baik, ada waktu 12 menit ini atau sekitar itu. Saya ingin mengundang kawan-kawan baik dari para pendukung calon masing-masing 4 calon kalau ada ya, bisa merespon atau memberikan gambaran apakah apa yang disampaikan tadi kira-kira gitu ya bisa diakomodir oleh program-program yang ada di masing-masing
calon ketua umum himpunan alumni ke depan ini. Adakah yang mau berbagi komentar atau pandangan? Silakan. Kalau ada. Saya Pak Dwi. Oke, silakan Kang Aziz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya tertarik tadi yang disampaikan Pak Dwi tadi. Mungkin mentor leader ya. Mentoring leader ya. Mentoring leader. Jadi mungkin perkenalkan juga, mungkin sudah beberapa yang kenal juga. Kalau saya sih Aziz, sebenarnya saya lebih ke praktisi ya, praktisi di peternakan khususnya di bidang sapi potong. Dan kebetulan saya juga sudah hampir 13 tahun. 13 tahun. Nah, 13 tahun. Dan ini juga mungkin ya mudah-mudahan saya ada kesempatan juga awal tahun saya akan bergabung di daerah Sulawesi Selatan. Sedikit bocoran saja, mungkin saya nanti akan mengelola luas lahan sekitar 6.500 hektar. Makanya tadi saya tanya ke Kang Okta apakah benar dia di Sulawesi Selatan. Mungkin nanti saya bisa kontak beliau, nanti bisa kita kolaborasi nanti. Jadi terkait yang tadi mentoring leadership leader. Mentoring leader. Jadi saya bisa nanti ya saya sebenarnya bukan tim sukses inti ya, tapi bisa dikatakan juga karena memang saya mendukung ketua umum saya yaitu Pak Audi Joinaldi dan Audi. Jadi mungkin saya nanti akan mewakafkan diri saya nanti yang khususnya di bidang peternakan seperti yang tadi Pak Obik tadi, saya bisa nanti approach tentang kampung IPB ya. Saya juga kemarin sebenarnya kenapa saya juga mendatangkan Pak Audi di Banten, sebenarnya itu goal saya sebenarnya karena memang saya tinggal di Banten. Saya sebenarnya nanti juga bisa menyampaikan kalau mudah-mudahan terpilih Pak Audi gitu ya. Saya bisa bersinergi itu. Jadi bisa kita ya karena memang saya sudah ada gambaran seperti apa nantinya. Karena memang Pak Audi kan backgroundnya pengusaha. Terus dia di pertanian dan di peternakan. Nah itu yang saya tangkap sebenarnya. Tadinya saya kalau DPD Banten sebenarnya mendukung ya itu pintu masuk bagi beliau gitu kan. Dan mudah-mudahan itu nanti bisa kolaborasi juga di kampung IPB gitu kan. Karena saya udah sering ke sana, Pak Dwi, saya juga udah ke sana itu hampir ya bisa dikatakan 10 kali karena memang ada kepentingan juga di sana karena perusahaan kita yang sekarang itu juga rencananya tadinya mau ada expand ke sana karena memang lokasi kita juga sudah tidak memungkinkan nanti mungkin 10 tahun ke depan gitu ya. Makanya kemarin saya sering baru, ya? Kebetulan saya ke sana juga, makanya sering pernah ketemu yang di sana Kang Febi, manajernya saya sering Febi ketemu. Jadi saya sudah tergambar di sana, sudah tergambar lokasinya seperti apa dan itu awalnya saya lebih semangat lagi dukung Audi Dudi ini. Saya bisa maksudnya saya juga tidak ada kepentingan gitu kan nantinya karena memang artinya beberapa butir dari yang dipaparkan kawan-kawan itu mungkin bisa minta Kang Aziz untuk mendorong menjadi program misalkan begitu. Kita mengharapkan apa yang dipaparkan oleh kawan-kawan tadi bisa diakomodir oleh siapapun ya gitu ya. Yang mengakomodir itu pasti didukung tuh sama yang mengusulkan misalnya tadi Lydia misalnya ya mengusulkan untuk ada dampingan untuk fresh graduate, buka akses bagi alumni, menghubungkan
alumni dengan fresh graduate dan seterusnya. Betul. Oke. Nah itu yang saya tangkap di posisi Pak Audi ya, karena memang saya punya akses ke beliau. Nanti yang ya konstituen saya yang di Banten itu yang saya harapkan nanti bisa saya sampaikan aspirasi itu ke Audi. Ya. Oke. Dan Itu mungkin bisa berarti kolaborasi ya. ke Kampung IPB, karena saya lihat di sana ada Kampung IPB, Kampung Agrinek. Sebenarnya kalau dikolaborasi itu sebenarnya enak, baik pertanian, baik ya. peternakan. Makasih Aziz atas sharingnya. Nah itu Siap. nanti Mas Obik tuh berarti harus merapat itu kopi-kopi tuh, ngopi-ngopi. Sebenarnya udah pernah ketemu Pak Obik di Munas 2017. Oh gitu, baik. Ya, sama Bu Ria juga ketemu. Ya. Mungkin memang tapi beda itu ya, beda calon. Kalau di 2017 saya memantau karena ketua saya Banten tidak ini karena memang kita memantau dan kita melihat dia bilang gitu. Jadi saya kemarin itu cuma main di Pokja aja. Melihat begini. Jadi saya sedikit tahu bagaimana perkembangan di Munas gitu. Ya. Baik, terima kasih Aziz. Apakah ada dari calon yang lain selain Aziz yang tadi menyampaikan mendukung Audi? Adakah yang lain di sini yang mau menyampaikan? Oke, baik. Kalau tidak ada, ya sebagai closing statement masing-masing dari kawan-kawan maksimal 1 menit aja closing statement ya. Pesan untuk himpunan alumni IPB yang akan menyelenggarakan Munas tanggal 17 sampai 19 Desember. Mulai dari Laras, closing statement ringkas. Iya Pak, mungkin singkat saja Pak ya dari saya, pesannya yaitu lebih ke ya sebagai alumni, sesama alumni kita harus saling connect, collaborate, co-create to make ecosystem of impact bareng-bareng himpunan alumni IPB. Itu saja mungkin Pak dari saya. Collaborate, connect, make ecosystem impact. Oke, mantap. Terima kasih Laras. Lydia? Ya Pak, kalau dari saya harapannya untuk alumni IPB ke depannya lebih mengayomi untuk alumni-alumni yang muda. Jadi lebih ke internalnya dikuatkan sesama alumni sebagai keluarga, bukan hanya untuk melihat ke luar saja gitu, tetapi ke sesama alumni seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi empowering internal alumni ya, supaya punya akses dan bisa bergerak lebih cepat. Okta Ngadang, Mbak Ila? Mbak Ila, oke. Himpunan alumni semoga bisa menjadi tempat kembali untuk alumninya, siapapun mereka, entah berdaster atau berdasi, berkoper atau berdanser. Itu aja. Terima kasih Mbak Ila. Mbak Ila. Obik, Mas Obik. Baik, terima kasih. Silakan bergaduh secara positif di Munas nanti. Saya suka dengan kegaduhan. Tapi setelah itu kita harus tahu bahwa tidak ada yang berpihak kepada manapun, ya, termasuk kami. Banyak sekali alumni yang memang sudah berkiprah seperti yang kami lakukan di Kampung IPB. Kami tetap ingin dijadikan bagian dari kegiatan himpunan alumni. Buat Kang Aziz tadi ya, mohon maaf kita pengen sowan berapa kali ke HA Banten dan kami ingin Kampung IPB menjadi program himpunan alumni Banten. Ini keinginan kami semua. Jadi tolong nanti dimasukkan dalam catatan ya, bahwa kami pengen sekali kegiatan Kampung IPB ini menjadi kegiatan himpunan alumni Banten. Ya, oke, sekali lagi selamat bermunas ria, silakan bergaduh ria dengan positif, tapi setelah itu kita harus guyup dan kita siap untuk menampung dan menyalurkan energi berlebih dari semua alumni. Begitu. Baik, terima kasih Kang Obik, kawan-kawan sekalian. Terima kasih Laras, terima kasih Lydia, Mbak Ila, dan juga Obik, juga Sandi tentu saja, dan kawan-kawan yang hadir dalam forum yang bersahaja ini. Tidak ada sesuatu yang tidak bermanfaat, meskipun kecil, pasti ada sesuatu yang bisa dipetik dari hal yang kecil itu. Tetaplah semangat dan memberikan impact bagi siapapun dan lingkungan kita. Mudah-mudahan
berkumpulnya kita ini juga akan memberikan impact bagi himpunan alumni yang akan menyelenggarakan Munas mereka. Dan kita pantau terus dan ikut memberikan kontribusi sekecil apapun untuk kesuksesan himpunan alumni dan memberikan impact yang baik pada kita semua. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya. Semoga dimaafkan dan sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Sehat dan tetap sehat selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih semuanya. Terima kasih Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya, Laras. Live ya. Live ya Pak, Solo sudah maghrib. Assalamualaikum. Iya. Kok nggak foto? Kok nggak foto, Bopal? Udah Saya difoto udah tadi. screenshot, Bu. Bopal. Ya. Udah ya tadi ya? Aku tadi, Oh gelap sekali, Bu Ria. ya gelap, nyalain dong. Aku di mobil di Mau Bandung. foto ya, ayo foto. Ayo, Itu gelap-gelap buka aja. bukan itu orangnya memang gelap itu orangnya. Enggak deh, orangnya cantik. Kita lagi di Bandung loh. Iya, mana ya Lagi kameranya? jalan-jalan. Hunter. Belok kanan. Belok kanan. Ini Oh, mana? ternyata lagi ngumpul ini. Oh, oke. Baik, Pak Dwi, hatur Ya, nuhun. Saya hatur pamit nuhun. sudah maghrib di Solo. Terima Assalamualaikum. kasih ya. Waalaikumsalam. Ini aku mau ngomong dengan Kang Aziz bisa sebentar nih. Ayo boleh, Bisa, Pak. Dwi. Silakan, Pak. Iya. Mangga. Kang Aziz, Pak Dwi. Ajis. Pak Dwi, Ajis. Woi, makan-makan ini. Iya. Minum-minum. Tapi mabok kok salah ya. iya. Jadi wajah-wajah tim sukses ini kelihatan banget habis dikasih makan ini. Iya, saya nggak diajak-ajak dari Banten. Iya, energinya kelihatan habis dikasih makan. Jis, nanti Jis. Aku jemput Jis. Itu Bu Ria, aku pengen ngomong nanti tolong diatur kita pengen ketemu dengan DPP Banten ya. Gimana Pak Obik? Kita Sorry. pengen kampung IPB, kita pengen udah lama pengen sowan ke DPP Banten, DPD Banten. Ya, karena kita pengen sekali kegiatan kita di Curug Piong itu memang menjadi bagian resmi dari Pemberdayaan masyarakatnya ya. ya, menjadi bagian resmi dari kegiatan DPD Banten begitu loh, Kang Ya Aziz. siap. Siap, Oh, Ajis bisa bantu tuh. Ajis bisa endorse. Ya, siap, Siap. siap. supaya jangan nanti dikira kita ada di Banten tapi menjadi sempalan begitu, bukan. Kita justru pengen banget ini diakui sebagai kegiatan alumni DPD Banten ya. Yes. Oke, mari. Terima kasih. Oke, sudah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh.